Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Novisa dari D3 Kabupaten UMP, NIM 2233457, tugas dari KMP 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang DHF atau dengue hemorrhagic fever. Penyakit DHF ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk kepada manusia, yaitu nyamuknya adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus, dan bisa menyerang siapa saja dari berbagai usia yang dapat berujung fatal bila tidak ditangani dengan tepat. Dengue hemorrhagic fever DHF atau yang bisa dikenal dengan istilah DBD atau demam berdarah merupakan penyakit disebabkan oleh virus dengue yang diperantai oleh nyamuk Aedes aegypti, betina, dan Aedes albopictus. Gejala atau manifestasi klinis yang disebabkan oleh virus ini yaitu otot terasa nyeri, di mana pengidap DBD juga cenderung akan merasakan nyeri pada beberapa bagian tubuh, misalnya otot, tulang sendi, dan belakang mata. Biasanya gejala ini akan diikuti dengan tubuh yang berkeringat dan menggigil. Durasi terjadinya gejala tersebut antara 4 hingga 10 hari ketika virus memasuki tubuh. Nyeri otot juga terjadi bersama dengan sakit kepala dan demam yang tinggi. Yang kedua, sakit kepala. Di sini pasien juga akan merasakan sakit kepala beberapa jam setelah mengalami demam. Gejala berikutnya yang muncul adalah sakit kepala parah yang terjadi di sekitar dahi. Sakit kepala parah juga disertai dengan rasa nyeri pada bagian belakang mata. Kondisi ini merupakan gejala umum yang sering terjadi. Mungkin dengan mengkonsumsi beberapa obat sakit kepala dapat membantu meredakannya. Yang ketiga, mual dan muntah. Pasti setiap pasien DBD ini atau DHF ini akan merasakan mual dan muntah. Gejala DBD yang mual dan muntah ini terjadi pada anak-anak dan orang dewasa Gangguan ini juga termasuk dalam masalah pencernaan yang turut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan pada perut dan punggung. Masalah ini dapat terjadi selama 2 hingga 4 hari setelah paparan virus masuk dan menyerang di tubuh pasien yang mengidap DHF ini atau DBD. Tubuh mengalami kelelahan, di mana pasien akan mengalami kelelahan di mana pasien akan mengalami demam disertai nyeri otot dan masalah pencernaan yang terjadi pada pengidap DBD dapat membuat nafsu makan menurun. Akibatnya tubuh menjadi kelelahan dan akan kekurangan cairan. Ketika seorang pengidap DBD yang mengalami kelelahan ini kan dia tidak mau makan, jadi otomatis dia akan mengalami penurunan nutrisi pada tubuhnya dan mengakibatkan kelelahan dan lemah. Yang selanjutnya munculnya ruam merah. Ruam merah merupakan gejala DBD yang paling khas, dan ruam pada DBD biasanya berwarna kemerahan atau merah muda pucat yang muncul di wajah, dada, tangan, dan kaki. Gejala DBD ini dimulai pada hari ketiga dan berlangsung selama 2-3 hari. Bila pasien mengalami gejala DBD seperti di atas,
ada baiknya segera untuk memeriksakan diri kepada dokter. Dokter akan membantu pasien mendapatkan diagnosis dan penanganan yang terbaik. Cara penanganan DBD pada anak dan orang dewasa. Jadi kalau anak-anak dan orang dewasa itu beda sekali untuk penanganannya. Pengobatan khusus untuk demam berdarah bila gejalanya ringan, DBD bisa diatasi sendiri dengan perawatan mandiri di rumah, dan bisa mengkonsumsi obat yang sesuai resep dokter untuk meredakan gejala demam dan nyeri yang muncul. Pastikan juga menjaga daya tahan tubuh tetap terhidrasi dengan baik dengan memperbanyak minum air putih. Setidaknya sehari itu pasien dianjurkan untuk minum air putih 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas per hari. Dan disertai dengan makanan yang bergizi dan bersih. Sedangkan untuk demam berdarah yang parah, perawatan medis oleh ahli medis berpengalaman dapat membuat gangguan yang terjadi menjadi lebih baik dan mencegah komplikasi berbahaya. Hal ini terbukti menurunkan angka kematian lebih dari 20% menjadi kurang dari 1%. Gimana sih untuk mengatasi nyamuk Aedes aegypti ini? Yaitu yang pertama, kita jangan sesekali untuk menumpuk atau mengangir Yang pertama, untuk mengatasi nyamuk ini yang tidak bisa berkembang biak dan menjadi virus, yaitu yang pertama, menguras dan membersihkan air bak mandi atau penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat penampungan air agar tidak tergenang ya. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas yang dapat menampung air hujan dan agar tidak tergenang dan nyamuk itu bisa bertelur di air yang tergenang dan menjadi bintik-bintik dan menyebabkan menjadinya nyamuk Aedes aegypti ini. Yang selanjutnya, kan banyak nih anak kos yang sering menggantung kain banyak-banyak gitu ya. Jadi itu bisa membuat nyamuk ini bisa berkembang. Dan yang selanjutnya itu menggunakan lotion nyamuk. Jadi lotion ini bisa menghindarkan kita dari gigitan nyamuk ini. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan kelambu di rumah untuk agar nyamuk tidak bisa memasuki area tempat tidur kita ya. Dan mungkin diagnosa yang kita juga bisa memelihara ikan agar bisa memakan jentik-jentik nyamuk yang akan menjadi nyamuk, dan ikan itu akan memakannya dan akan mengurangi nyamuk Aedes aegypti ini. Menanam tanaman yang mengusir nyamuk. Mungkin di rumah kita bisa menanam sebuah tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Dan selanjutnya mungkin diagnosa yang akan bisa muncul di sini yaitu nyeri akut, yang mana tanda-tanda gejalanya itu ada nyeri pada otot dan nyeri pada kepala. Mungkin itu diagnosa yang akan muncul, dan juga defisit nutrisi. Kenapa saya mengambil defisit nutrisi ini? Karena
pasien yang mengalami penyakit DHF ini akan mengalami muntah dan mual. Jadi asupan yang tidak teratur masuk, dan juga jadi asupan yang masuk tidak ada, dan pasien akan mengeluarkan cairan yang berupa muntah. Jadi di situ akan menyebabkan pasien merasa lemah dan lelah. Dan juga hipotermia, yaitu kekurangan cairan. Dan mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Banyak kurangnya saya mohon maaf atas keraguan saya atas tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.